Jadi nanti UTS-nya meneruskan yang kemarin, cuma ada penambahan reporting. Ya, jadi reportingnya minimal di master lah. Tapi kalau bisa sampai reporting di transaksional, penjualan pembelian, yaitu lebih bagus. Sama nanti satu lagi setup installer. Jadi yang dikirim ke saya nanti di Google Drive-nya, Anda share link Google Drive, itu exe-nya. Nanti ada 2 exe ya. Jadi ada 2 exe. Nah, kalau enggak ya di dalam satu foldermu itu kamu kompres. Kemudian jangan lupa dilampirkan MySQL-nya. Ya, MySQL-nya nanti ekspornya dan sebagainya nanti lewat PHP MyAdmin juga bisa atau yang lainnya. Nanti Anda ekspor aja. Ya. Seperti itu. Jadi atau kalau enggak yang paling terburuk berarti Anda harus membuat video. Nah, monggo nanti pilihannya seperti apa. Menjelaskan pembuatan report dan setup ya dari project Anda. Nah, kalau enggak itu seperti itu bisa atau dikirim sama aja atau dikirim exe-nya. Ya, nanti pilihan monggo enaknya seperti apa. Tapi saran saya sih sebenarnya tetap mengumpulkan projectnya, kemudian Anda buat tutorial ya seperti yang saya jelaskan itu, tutorial pembuatan report dan setup. Jadi di dalam satu video. Nanti videonya kirim ke saya. Itu jadi portofolio Anda satu. Dan nanti saya bisa menilai dari situ. Kan nanti beda-beda nih pasti projectnya. Ya, seperti itu. Kayak kemarin lah, persis kayak kemarin. Kemarin semua A, yes ngono wae. Saiki A meneh. Ya, yang penting nanti Anda sesuai dengan yang saya sampaikan. Ya, kirimkan filenya, kemudian buat paparan di YouTube. Di YouTube ya, semakin bagus ya semakin oke. Kalau bisa lanjutkan. Ya, kalau bisa lanjutkan biar waktumu cukup. Lanjutkan dari yang kemarin. Ya, lanjutkan dari yang. Kalau yang kemarin error dan sebagainya nanti cek dulu seperti apa. Oke, sudah semua ya. Di sini. Oh, masih ada yang banyak yang belum gabung nih. 13. Kita kan 20 toh. Gimana? Oh, ngumpulinnya nanti hasil akhirnya dari project yang sudah Anda buat di UTS kemarin, tetapi ditambahin pembuatan report dari master dan transaksi. Kemudian setupnya dijadikan exe. Seperti yang saya ajarkan kemarin. Kemudian karena ini kan kita tidak ketemu, bagaimana mempresentasikan itu kerjaanmu, Anda buatnya pakai dipaparkan codingnya, projectnya seperti ini. Oh, ini caranya buat seperti itu. Terserah mau berapa menit. Ya 1 jam pun boleh, tidak apa-apa. Atau di split jadi 2 ya tidak apa-apa. 2 video ya monggo. Ya, tapi intinya cara menambahkan report di Visual Studio terutama di projectmu, kemudian membuat setup development untuk projectmu Visual Studio Visual C#. Jadi exe. Itu sih tujuannya itu. Jadi dua komponen itu nanti yang saya nilai. Ya, komponen itu yang saya nilai. Dan UAS-nya ini untuk persentasenya yang tertinggi. Dalam artian gini, kemarin punyamu yang A, kalau yang ini enggak bagus ya nanti bisa jadi B gitu loh. Kalau yang ini standar 2 Anda kirimin, pasti jadi A. Jadi yang kemarin enggak terlalu berarti apa-apa, yang ini yang lebih, karena ini puncaknya. Ya, puncaknya karena yaitu satu, kamu nanti bisa jadi UTS. Bukan UTS, sorry, jadi tugas akhir gitu loh. Tinggal nanti objeknya yang kamu ganti. Itu kan tekniknya sudah sama semua. Ya, objeknya mau diganti apa? Ternyata kamu di perusahaanmu atau di situ atau kamu punya toko atau di butik atau di koperasi atau di mana kan sama semua konsepnya. Ya, konsepnya sama. Ya, nanti kamu tinggal rubah atau disamain sama yang sekarang ya tidak apa-apa. Tinggal nanti dicari nih objeknya yang hampir sama kayak buat pos toko sana wis. Kamu ngomong sama atau yang punya toko tetanggamu atau apa wis ngomongin, saya mau buatin ini. Yang penting kan ada objeknya. Itu bisa untuk tugas akhir. Seperti itu. Ya, tapi memang harapannya tugas akhirnya yang lebih bagus dalam artian
ke perusahaan lah, ada objeknya yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, besar dan sebagainya. Tetapi minimal dasarnya ini kamu sudah ada. Kamu tahulah coding itu gimana. Jadi waktu nanti tugas akhir ditanyain dan sebagainya ngerti ini loh. Oh iya ini seperti ini. Caranya koneksi gimana ini. Caranya insert yang kode yang mana ini. Udah itu aja nanti biasanya tanyain. Kalau mau ngedit kodenya mana blok ini kan biasanya mudah. Karena kamu udah buat dari sekarang. Kalau buat report itu pakainya apa? Kamu bisa jelasin. Nah maksudnya itu loh. Ya seperti itu. Karena nanti nggak sampai kita detail. Kalau saya nggak tahu kalau yang dosen-dosen yang lain. Tapi kalau saya nguji projectnya Anda sudah jalan itu sudah cukup. Sudah jalan itu sudah bisa. Nah nanti saya tanya, oh ini progresnya ini gimana, larinya ini. Udah itu aja. Nggak perlu harus jelasin. Ini kodenya dari mana? Ngambil dari Google Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu. Seperti itu. Ya. Oke ini saya masuk ke Visual Studio-nya. Ini sudah saya rekam ya. Jadi nanti bisa. Oke kemarin intinya kemarin ada beberapa hal. Nanti saya nggak akan mulai dari penambahan extension ya. Nah extension kan kemarin sudah ada di awal-awal kan sudah. Nanti coba cek itu yang di penambahan visual bukan sorry. Kemarin mulainya kita dari report ya. Report. Install. Nah ini saya enggak ngomong dari Microsoft RDLC Report Designer ya. Oh ini kok ASP enggak? Oh ya ini Windows yang ASP ada Windows. Jadi nanti kamu cari ini dulu ya, masuk di Extension Manager kan. Nanti ini install berarti yang sudah terinstall kan. Saya tadi carinya yang sudah terinstall. All ini kan. Kalau online berarti nanti cari di online, cari nanti di sini. Ya. Cari namanya kemarin kan sudah itu Microsoft RDLC Report Designer. Microsoft RDLC itu kan. Ya nanti cari di YouTube saya. Itu Microsoft. Nah, cari di YouTube kemarin sudah ada RDLC atau reporting service ya. Saya lupa kemarin. Ini report designer ya. Pokoknya ini. Nah, ini nanti kamu harus tambahkan dulu. Jadi nanti ditambahkan dulu kan. Kalau di awal kemarin ini lewatnya extension. Nanti setelah masuk extension di nugget kan. Di sini laut sopo kuwi. Sini laut sopo kuwi. Oh, astagfirullahaladzim. Belum di-share ya? Ya, oke. Nggak mau ngomong kat mau. Oke, sorry. Oke, sorry. Ini sudah ya. Maaf. Kalau di videonya nanti ada. Karena dilihat. Oke. Jadi nanti kamu intinya coba lihat di video yang sebelumnya untuk menambahkan report ya. Saya lupa nanti yang di keberapa nanti saya coba cari yang di pertemuan keberapa itu. Jadi nanti Anda harus cari dulu di online di marketplace-nya ini yang namanya kalau kemarin yang untuk install kan ini namanya ini nih. Nah, Microsoft RDLC Report Designer. Ya nanti harus di download dulu. Ya, setelah nanti di download baru nanti kita bisa menambahkan report. Ya, bisa menambahkan report. Kemudian di toolbox kemarin kan di general ini kan ada nih. Kemarin kalau kita mau menambahkan report ya nambahkan report sorry. Nah, ini nyarinya kan di sini tuh kemarin. Nah, report viewer-nya nih yang versi 15 ya, yang terbaru. Itu kalau mau menambahkan ini berarti masuk ke tool nugget. Kalau di 2010 sudah ada semua. Ya, ini pakainya report viewer. Yang sudah terinstall mana nih? Report viewer. Namanya mana? Report viewer ya. Nah ini. Ya, carinya yang ini, yang versinya ini. Nah, ini versinya. Cari namanya nih, Microsoft Reporting Service. Report Viewer Controller Windows Form. Nah, ini carinya ini.
Ya. Kemarin itu kan, kemarin jadi Anda harus tambahkan itu dulu. Karena di Visual Studio 2017 sampai 19, 15 kalau nggak salah, itu kayaknya memang tidak ada, jadi harus ditambahkan manual di extension dan di targetnya. Kemudian nanti di toolbox, setelah itu ditambahkan, nah nanti cari yang paling bawah nih general, Anda klik kanan kan kemarin, choose item. Choose item nanti cari, nah ini lama ini, lama. Nah, ya ini saya refresh di kemarin ada, sudah ada, nanti Anda tinggal cari aja. Tinggal buka lagi. Di sini cari yang namanya apa kemarin? Report ya. Saya lupa. Report viewer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, F, R, R, R. Nah, report viewer ya, bukan. Nah, ini nih, report viewer nih. Nanti di checklist aja nih. Nanti checklist. Ini ada dua ya, salah satu aja enggak apa-apa. Sama kok. Oh, yang 15. Nah, ya tahu Anda nih. Senangnya udah telat-telat gitu. Melbune nek udah telat-telat ini baleni meneh. Oke, enggak apa-apa, nanti di rekaman ada. Wajib lihat. Jadi nanti cari dipastikan dia yang karena punya saya kan di sini ada Visual Studio 2010 sama 2019. Ya nanti kan ini ada dua nih, ada punya saya malah ada banyak nih. 1, 2, 3, 4. Tapi yang harus Anda lihat itu assembly versionnya ini yang ini 15. Versinya yang 15. Jadi harus dilampirkan. Nanti akan ketambahan di sini. Jadi nanti ini bisa ditarik di sini di drag. Oke, itu untuk penambahannya ya. Nanti lihat di YouTube cara menambahkannya. Yang penting kemarin Anda tambah dataset ya. Sudah tambah dataset, klik kanan. Itu juga ada semua. Nanti Anda bisa coba lihat. Cari namanya dataset. Di sini, nah ini dataset. Kasih nama aja. Defaultnya dataset 1 ya udah dataset 1 aja. Ya, kalau nanti sudah ditambahkan kan pasti kosongan nih. Nah, dataset itu kayak database. Nah, di dalam dataset itu berarti Anda harus tambahkan tabel-tabel. Ini tip and trick-nya disamakan dengan tabelmu asli. Contoh kalau saya di Navigat, nanti yang penjelasan reportnya itu nanti saya dubbing juga. Insya Allah besok gampang, cepat kayak kemarin lah paling model-modelnya. Ini contoh, oh saya belum nambahkan. Kenapa tidak mau? Saya server MySQL. Pakai password kah? Saya lupa. Oh, belum nyala. MySQL, oh, sudah jalan. Password kok lali. Nah, oh, ternyata tidak pakai password. Ini kemarin ya. Nah ini, jadi disamakan aja sama ini. Ya, triknya seperti itu, disamakan aja. Ya, tapi tidak usah semua. Ya, nanti yang sesuai kebutuhan aja. Di sini kan barang sudah user penjualan. Di sini saya penjualan detail sama penjualan header. Ya, saya tambahkan gini kan kemarin. Nah, di sini nanti untuk recap yang ini, nanti yang detail yang ini. Ya, dibuat
sesuai kebutuhan aja. Contoh punya saya kemarin desainnya ini untuk penjualan saya pakainya ini header. Ya, kalau yang detail saya pakainya ini. Ya, kebutuhannya mana? Ini bisa jadi disamakan dengan tabel, bisa jadi enggak. Contoh yang ini, penjualan detail ini kan ada kode. Oh ya, ini sama ya. Ini sama persis. Ini sama, berarti saya samakan. Jadi nanti sesuai kebutuhan aja. Bisa jadi enggak sama persis. Jadi menggabungkan semuanya juga bisa dimasukkan di sini. Jadi kayak view. Anda buat view seperti ini. Umpamanya mau saya gabungkan gitu kan. Contoh aja nih ya. Ini saya buat view. View caranya buat gimana? Klik kanan new view ya. Di sini review view builder. Saya mau pakai jual leader sama jual detail. Nah, di sini nanti saya relasikan ini ID jual, ID transaksi sama ID jual. Ini relasinya ini kan. Kemudian di sini mau saya pakainya ID jual, ID transaksi, tanggal, jumlah subtotal. Ya. Di sini yang saya pakai ID jual enggak usah. Ini kan ada relasinya, kode barang, nama barang. Ini semua tak pakai namanya. Jumlah, harga, subtotal, subtotal ada ya. Ini tak kasih nama alias saja. Contoh aja. Subtotal detail. Ya. Ini contoh ya, contoh. Jadi kamu tidak harus buat seperti ini. Build and run. Nah, ini kan berarti gabungan nih. Karena dia tadi saya buat view. Join kan, kalau SQL-nya seperti ini. Ya. Select ini join antara jual dan header. Nah, seperti ini umpamanya. Ya, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Terus kamu buat di dalam tabelnya ini membuat view yang mirip seperti tadi gabungan ya bisa. Ya, atau ini nanti disamakan langsung ngisinya modelnya seperti ini. Sudah ketampung semua. Nomor notanya kan bisa berulang toh. Karena satu kebanyak kan. Satu kebanyak. Satu ini bisa terdiri dari banyak detail. Satu header, nah ini bisa terdiri dari banyak detail. Nah ini kan basic seperti ini, gabungan. Kamu bisa langsung mendapatkan nomor nota, jumlah, kode barang, semuanya jadi satu. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi disesuaikan sama kebutuhan. Tetapi paling aman ya dibuatnya disamakan aja ya, disamakan aja. Contoh ini seperti ini. Karena memang di sini kalau untuk penjualan saya ngambilnya dari header aja. Mau ngambil nomor nota, tanggal, jumlah sama subtotal. Nih, kalau ini lihatnya kan seperti ini. Nah, yang diambil seperti ini. Nah, ini kemarin ada caranya untuk membuat parameter ya. Nanti insya Allah nanti sore ini atau Senin saya dubbing yang kemarin, tapi ini saya penjelasan dulu ya. Saya dubbing. Waktumu 2 minggu, ingat ya 2 minggu. Ya, makanya kalau yang kemarin sudah nyicil, saya senang. Ya, kasih kalau bisa dicicil. Nanti untuk menambahkan ini ya masuk ke report data. Ya, kalau tidak ada report datanya ini, namanya hilang nih. Ini close, bingung nggak tahu di mana. View report data paling bawah. Ya, ini defaultnya tidak ada report data. Ya, kayak gini-gini dicatat. Ya, report data. Keluar dia. Ya, Anda nanti masuk ke parameter, tinggal tambahkan. Jadi parameter itu tidak ada sumber datanya. Jadi dia diparsing, dikirim dari kode program. Tapi Anda bisa membuatkan rumah di sini. Namanya tanggal 1, tanggal 2, membuatkan tempat. Dan nanti dikirimnya dari mana? Dari kode. Ya, beda dengan ini. Ini dia punya sumber data. Ya, ini kan ada sumber datanya nih. Dari mana? Dari data tabel. Data tabelnya mana? Nah, ini data tabel. Dataset, ini tabelnya. Ya, ini kan sumber data di sini. Makanya bedanya itu parameter. Ini juga nanti bisa kalau mau dikirim parameter bisa. Ya, jadi nanti kalau ini berarti nanti Anda buat dulu parameternya dari sini. Nah, umpamanya judul report seperti itu. Ya, bisa jadikan ini dinamis. Nama perusahaannya disesuaikan dengan settingan
programmu umpamanya. Jadi bisa jadi nanti programmu bisa dibuat ke banyak perusahaan. Nah, sekarang namanya PT ABC. Nanti kalau yang beli namanya PT XYZ, ya ini harus berubah jadi XYZ. Ya, itu bisa jadi kamu nggak ngerubahin semua reportnya jadi XYZ semua. Kan terlalu lama. Kalau programmu dijual massal kan nanti sana pakai kamu rubah lagi, compile lagi kan jadi percuma. Ya, ini bisa settingannya. Jadi nanti settingan. Jadi intinya setiap nyetak ini nanti kita kirim. Ya, kemarin kan buat ini. Ini sumber datanya dari tabelnya ini. Header. Kemudian saya membuat invoice, isinya tuh kayak nota, detail. Nah, itu sumber datanya dari mana? Dari sini. Tapi di sini kan tidak ada nota. Daripada Anda membuat nota, nanti membuat query seperti tadi. Nah, Navigat ini kesuwen untuk mendapatkan nota saja. Harus membuat query kan kelamaan. Makanya saya akalin sumber data tetap dari sini, tapi dia tidak punya nota. Kemudian di reportnya invoice ini saya buat parameter. Nah, isinya nota. Tanggal juga. Nah, kalau Anda lihat di sini ada tanggal enggak dia? Enggak ada. Berarti saya buat di datasetnya di sininya di report viewernya ini RDLC-nya ada tanggal yang saya kirim dari kode. Nah, kita tinggal lihat kodenya. Nah, ini akan saya kirim nih ke sana. Di luar untuk filtering, ya filter itu untuk melakukan jadi ada expressionnya antara tanggal ini sampai tanggal ini, ada filternya. Di luar itu fungsi utamanya itu, tetapi yang kedua untuk menunjukkan bahwa laporan penjualan yang Anda cetak di sini itu periodenya tanggal ini sampai tanggal ini. Ya. Karena di tabel, kalau lihat di data tabelnya dataset, tidak ada, adanya satu tok tanggal. Itu kan hanya satu aja. Kalau kita lihat di datasetnya, di database, tabel itu hanya seperti ini. Tanggal itu hanya seperti ini, satu aja kan. Nah, padahal kita mau nyari antara 20 sampai 6 Juni. 20 Mei sampai 6 Juni. Nah, biar nanti ditampilkan dengan sangat baik, bagus di pengguna, user, maka saya buat sebuah parameter. Nanti biar masuk ke RDLC-nya ini ada, tahu. Kamu sebagai pengguna kan tahu nih. Oh, ini yang ditampilkan dari tanggal ini sampai tanggal ini. Kan jadi lebih informatif programnya. Ya. Nah, yang seperti ini kalau tidak ada sumber datanya Anda bisa kirim dari kode. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalau nyari ini tanggal kalau tidak ada dan sebagainya, ya itu nanti Anda bisa coba cek di paramnya. Kemudian untuk nyetaknya, manggilnya, nah setelah ini Anda panggil semua, ini tadi ini yang ditambahkan nih. Nah, ini di drag ke sini. Setelah di drag, cari sumbernya. Sumbernya apa? RDLC. Nah, ini RDLC itu yang kamu desain tadi. Ya, dia sudah ada tapi belum bisa ditampilkan. Butuh sebuah rumah namanya report viewer. Jadi melihat report viewer, ya report viewer, ya untuk melihat report atau untuk menampilkan report lah seperti itu. Ya, kalau di RDLC itu Anda bisa desain reportnya. Nah, ini yang Anda desain tadi. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa disambungkan ke dalam ini tadi. Setelah disambungkan, Anda tulis kode. Nah, ini ada kodenya. Ini sama select-nya kayak select biasa. Kayak menampilkan data tabel juga sama. Kalau Anda lihat di penjualan, nih. Kan itu data penjualan ya. Nah, ini kan juga sama nih. Nah, select-nya sama persis. Cuma dia ditampilkan di data grid. Ingat. Alah, guys. Masuk jam sakmene, apa-apa wis. Lanjut. Ya, jadi kalau yang ini ditampilkan ke data grid, kalau yang report Anda tampilkan ke report viewer. Nah, sambil baca. Oke, kemudian jadi kodenya sebenarnya sama-sama untuk filter. Ya, sama-sama untuk filtering.
Ya, kalau ini report penjualan berarti di sini tadi di data grid, sekarang kita sambungkan ke RDS. RDS itu apa? Report data source. Ya, kalau tadi kan data grid. Yang paling penting nih di atasnya harus ditambahkan. Yang ini jadi harus ditambahkan. Oke, setelah itu nanti setelah ditampilkan itu Anda nanti coba cek. Kemudian kemarin banyak yang tanya ke saya error-error dan sebagainya. Coba dicek dulu errornya. Ya, kadang ada yang Anda itu kesalahan di contoh nih, ininya kehapus. Ya, kehapus atau apa gitu kan error. Nah, desainnya nanti jadi masalah. Ya, nanti jadinya jadi masalah. Namanya seperti ini. Nah, kadang kalau kayak gitu aja masih tidak apa-apa. Tapi yang error nanti kalau yang kode di dalamnya, ya seperti ini nanti ini bisa jadi error. Nah, Anda coba cari dulu build solution. Chat build. Ini nanti kena nih error. Ada yang error enggak? Dipakai apa enggak kodenya tadi? Gimel bulu mbok aja telat-telat loh. Balik ini setengah jam nih. Oke. Oh, ini enggak dipakai ya. Kalau kodenya tadi dipakai, umpamanya tadi ada dipakai ya dia jadi error. Iya, rombongan masuknya setengah jam. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau namanya saya delete ini bisa jadi error nih. Ya, button save does not exist. Ya, tidak ada button save-nya. Itu. Jadi harus dibenerin dulu errornya. Oke, saya delete lagi. Ya, kadang yang masalah itu yang di sini nih nanti. Yang di desainernya ini. Nah, ini yang sering masalah ini. Ini kan Windows Form Design Generate Code ini jadi sama Windows-nya itu disembunyikan. Biasanya tidak dikeluarkan karena satu Anda hapus ini error nih, umpamanya Anda hapus nanti pasti tidak bisa kembali lagi ke kode formnya. Ya, makanya Anda buat. Ini kemudahannya di Visual Studio kayak gini-gini ditambahkan otomatis setiap Anda ngedrag. Tapi kalau Anda membuat Java atau program-program yang dulu atau Android, ini Anda tambahkan manual semuanya. Ya, biarpun ada yang drag and drop tapi tetap tidak bagus, harus ditambahkan manual. Ya, kalau umpamanya memang kehilangan seperti itu kondisinya, buat aja baru. Ya, buat baru tapi kodenya tidak akan rusak. Kode tidak akan rusak. Ini Anda copy dulu semua nih ke Notepad. Ya, copy dulu Notepad terus buat baru lagi, desain lagi dari awal, desain aja. Kemudian di kodenya Anda pindahkan satu-satu. Tapi jangan semuanya dipindahkan. Satu-satu. Oh, di form load-nya ini, ini dipindahkan satu-satu, ditulis ulang, di copy. Biasanya itu yang sering. Oke, jadi tadi nanti yang baru datang, yang baru bergabung, tugasnya UAS-nya ini nanti nilainya sangat berpengaruh. Jadi UTS kemarin kamu tinggi, kalau yang ini nanti tidak maksimal ya sama aja, tidak bisa dapat maksimal. Lanjutkan dari project UTS-mu yang kemarin, tetapi ditambah report. Ya, reportnya 2. Master, kategori master dan kategori transaksional. Ya, kalau transaksinya ternyata tidak berhasil, ya master aja cukup. Tapi harapan saya masternya sudah ada. Master ada, harapan saya. Transaksi bisa hanya satu, tidak apa-apa, penjualan atau pembelian, salah satu aja. Ya, contoh saya sudah sampai penjualan. Ya, nanti Anda coba tulis yang pembelian, monggo disesuaikan aja atau dilengkapi. Nah, itu lebih bagus lagi karena nanti Anda upload ke YouTube. Ya, nanti Anda harus menjelaskan itu. Kemudian satu lagi setup development. Ya, jadi setelah nanti dibuat report sudah ditambahkan di setup, kemudian dikirim ke saya linknya saja. Ya, linknya saja, jangan lupa taruh di Google Drive-mu. Taruh di Google Drive, linknya saja, tapi di open, di public, biar saya bisa download. Yang kedua, buat di YouTube paparan seperti kemarin. Bagaimana tutorialnya membuat report di Visual Studio C#
2019 atau 2010, terserah Anda punya Anda berkreasi. Anda syukur-syukur beda dengan saya, enggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Ya, intinya nambahkan itu menjelaskan cara membuat report. Satu aja dibuat report. Ya, report yang transaksi atau yang master. Ya, syukur-syukur yang transaksi. Berarti penjualan pembelian yang transaksi, bukannya master. Master itu berarti kayak barang, user gitu kan. Kategori itu yang master hanya sekali awal-awal aja. Kemudian nanti yang transaksi itu yang tiap hari diinput, kayak penjualan pembelian itu kan tiap hari. Ya, seperti itu. Atau umpamanya kalau di koperasi ya transaksi pinjam duit, bayar utang, utangi gitu kan, utang piutang itu kan transaksi. Berarti diinput tiap hari. Atau di mana lagi nih? Kalau di kafe ya berarti yang penjualan makanan, minuman, nanti ada pembelian bahan baku, barang seperti itu. Di butik ya berarti yang transaksi itu yang sering, yang harian dilakukan. Ya, seperti itu. Itu yang dibuat. Jadi kalau contoh di sini penjualan dan pembelian. Satu lagi tutorial tentang setup. Dijadikan satu video enggak apa-apa. Setup project and development. Enggak usah mulai dari cara menambahkannya extension, enggak usah. Punyanya Anda aja. Anggap aja itu sudah. Tapi kalau mau dijelaskan itu ya mangga. Malah keren meneh. Ya, sudah jadi nanti anggapannya itu bukan untuk tugas saya, tapi untuk dirimu tercatat, terindeks di dunia maya sana sudah pernah membuat tutorial tentang itu. Itu sih tujuannya. Karena jejak digitalnya nanti akan kesimpan sampai kapan aja. Ya, jadi dimaksimalkan. Yang lihat banyak orang nanti. Ya, tagnya kalau bagus dan sebagainya kan view-nya banyak. Nah, itu. Nah, tujuannya itu sih. Nah, nanti tujuan yang ke saya yang link. Tapi itu kalau kolab nilainya, kolaborasi. Ya, jadi nilai itu ditambahkan dengan nilai paparannya di video. Karena kita memang saat ini kan satu-satunya yang bisa jadi lebih kreatif. Kita tidak ketemu, tidak bisa langsung, ya berarti salah satunya seperti itu. Diupload ke YouTube. Mungkin baru tempat saya, tidak tahu yang lain. Karena kemarin saya coba itu, kayaknya yang insya Allah berhasil lah. Maksudnya yang lainnya tidak tahu. Mungkin kalau nanti saya ada pendapat saya salah, di dosen-dosen yang lain saya nggak tahu diupload juga apa enggak. Ya kalau saya sih cuma coba memulai, jadi membuat jejak digital Anda ada di internet. Ya, setelah nanti ditambahkan semua, buat setup dan sebagainya, dan nanti buat setup ini. Nanti kalau ini yang mau dikirim ke saya, open folder explore. Nanti kirimnya ini nih. Ya, setupnya segini nih. Setup ini kan setup. Ini Anda zip. Ya, yang namanya nanti tuh, namanya kan di dalam folder nih. Kalau di aplikasi kan berarti ininya. Itu kan nanti sudah kebentuk toh. Nah, itu nanti Anda zip atau 7zip atau apalah, sembarang atoran di-add aja. Ya, setelah itu nanti di-upload ke Google Drive. Kalau tidak berhasil zip, kadang di blok karena ada exe-nya, Anda bisa pakai 7zip nih. Ya, 7zip biasanya lebih aman. Tidak bakal keblok. Kalau Anda pakai RAR kayaknya juga aman. Ya, zip biasanya kena. Nah, ini nanti yang Anda upload ke Google Drive-mu. Ingat di public. Nanti saya akan coba langsung. Ya, baru ini tak lihat nih, debug, langsung tak install. Langsung saya install di komputer saya. Berhasil tidak? Nah, berhasil muncul semua, ya berarti sudah benar. Saya tinggal mengkomparasi dengan bener iki kowe sing gawe iki iso gawe kuwi ora dari paparanmu nanti di YouTube. Nah, itu sebenarnya sederhana. 2 minggu ya. 2 minggu itu lama. Ya, itu lama. Jadi berikan 1 atau 2 jam waktu otak ngerti iki. 1 jam lah. Tak pikir sudah selesai. Enggak usah setengah jam, enggak usah 1 jam, setengah jam loh. Selama 2 minggu selesai. Atau berapa? 10 menit. Bisa selesai ya. Ya, nanti monggo kamu atur. Ingat jangan copy dari source code yang saya kirim. Terinspirasi tidak apa-apa, lihat tidak apa-apa, copy kodenya karena nanti pasti error kalau kamu pakai. Ya bisa jadi nanti error. Karena kan namespace-nya dan sebagainya saya bisa tahu. Oh, ini pasti nggonku. Kamu ngerubah namespace ini tidak bisa loh. Kamu ngerubah ini sembarangan pasti error. Ini pasti punya saya ketahuan. Ya. Ini point of sales punya saya. Ini kamu tidak bisa ngerubah sembarangan. Rename gini nanti pasti error semua.
Ya, banyak yang error. Ya, bisa jadi error. Ya, seperti itu. Nanti ketahuan. Karena nanti bisa jadi di referennya nih di tempatmu nggak ada. Nah, ini kan yang ada di tempat saya. Seperti itu. Ya, hal seperti itu nanti coba buka 2 Visual Studio atau satu, lihat dari sini. Kalau mau ngopi ya jangan di copy dalamnya persis semua ini. Ya, desain dulu. Ya, nanti oh butuhnya apa ini? Oh, form load. Ya udah ambil aja di form load mulai dari sini. Ya, oh kalau enggak ada ini clear text enggak ada. Oh, ternyata buat copy dulu ini dibuat gitu. Ya, kalau ada private void sender ini berarti dia dari event. Tapi kalau yang ada yang void ini berarti harus ditulis ulang, ditulis sendiri. Ya, seperti itu. Ini validate dari mana nih? Kalau ada sender ini berarti dia event. Cek. Oh, klik event berarti carinya di sini. Nah, event nih. Validate, diklik dulu validate-nya. Nah, mana ada validate ya. Seperti itu. Ya, hal seperti itu nanti. Kalau keluar nih, mau keluar, diklik dulu yang copy ininya. Ya, enggak apa-apa seperti itu. Ya, kalau bisa di coding, tapi jangan sekali-sekali ambil semuanya. Pasti engko trouble. Kalau nggak trouble ya bejomu, tapi seringnya trouble. Ya, jadi seperti itu. Itu namanya coding. Saya juga ngambil, kadang yang ngambil. Kalau males ngetik ya saya ambil. Tapi kan saya enggak sembarangan saya ambil semua. Sesuai yang saya butuhkan. Ya, jadi nanti projectnya sudah jadi. Di luar harapan tadi saya Anda punya jejak digital, punya portofolio, ini bisa untuk tugas akhir. Ya, makanya kalau bisa nyicil dari sekarang, buat aja tugas akhir. Ya, buat point of sale penjualan, itu umpamanya. Ya monggo, enggak apa-apa, bisa. Ya, seperti itu. Atau buat yang lain ya monggo. Tapi kan sudah tahu dulu cara codingnya seperti apa. Ya, nanti enggak sampai detail, enggak. Kalau saya nanyain, tapi enggak tahu kalau yang dosen yang lain. Tapi setahu saya sih enggak. Oke, setelah tadi Anda menambahkan tadi, ya nambah ini, kemudian buat ini ya, RTLC-nya ini, ya kemudian report barang. Ini barang sudah ya, barang, sorry, penjualan terus invoice. Nah, invoice di sini, nah ini kan tidak ada, tanggal dan nota tidak ada, berarti saya kirim dari parameternya yang ada di report penjualan, invoice. Nah, ini nomor nota saya kirim. Ya, ini. Nomor nota boleh seperti ini, boleh cara yang lain boleh. Ya, atau nanti Anda mau buatnya textbook, Pak. Nomor nota kan diketik, ya monggo, enggak apa-apa. Ya. Anda buatnya textbook. Textbook seperti ini, bisa, sangat bisa. Ya, jadi nanti buat textbooknya ini. Ini txt nomor nota. Nah, nanti kalau cetak ini ambilnya dari mana? Nah, ini nanti diganti txt. Nah, ini contoh aja. Ini saya copy. Dari mana? Dari txt nomor nota.text. Ya, karena kan yang ada itu. Nanti loadnya enggak perlu namanya. Bisa jadi gitu. Ya. Contoh aja nih, contoh. Saya jalankan. Saya pakainya dari sini. Laporan penjualan invoice. Ya, karena tadi saya sudah ganti kan, dia tidak akan jalan nih. Kalau diginiin kosong karena ini tidak ada notanya. Nah, ya. Kalau ini saya tambahkan di sini. Nah, baru ada kan. Nah, ini masih dikirim dari ini nih. Ini kalau saya ganti 02. Nah, dia masih 01 toh, padahal ini sudah 02 lah. Berarti di paramnya juga harus diganti. Ini kan teks nota. Yang saya kirim ke sana mana? Oh, CMB nota. Nah, saya ganti. Contoh aja. Jadi, Anda bisa berkreasi. Ya. Nah, ini kelompok mengirimkan parameter. Jadi yang tidak ada sumber datanya Anda bisa tambahkan parameter. Sumber datanya itu seperti apa? Kalau di invoice ini sumber datanya berarti dari dataset tadi toh, di report data. Ini datasetnya nih.
Nah, nih. Ini ada, nih coba lihat dari sini. ID jual, kode barang, jumlah harga. Ada nota enggak? Enggak ada. Ada tanggal enggak? Kita lihat lagi. Tanggal enggak ada. Nah, berarti ini yang harus saya kirim dari kode. Caranya bagaimana biar bisa masuk ke sini? Berarti Anda harus membuat sebuah variabel di sini, tempat atau rumah-rumahan lah. Nanti di waktu Anda dikirim ada tujuannya masuknya ke sini, masuknya ke sini. Dikirimnya dari mana? Dari report. Nah, ini reportnya nih. Nah, dari form, sorry. Nah, ini dari form. Dari form menuju ke report RDS-nya ini. Nah, ini. Ya, ini kan. Ini harus sama. Harus sama. Jangan. Kalau kayak gini-gini, cara nulisnya piye standar. Ini nomor nota ini maksudnya nama parameter yang di report RDLC-nya. Ini isiannya. Ya, isiannya yang tadi di nomor nota. Tanggal ini berarti yang di report RDLC-nya, ini isiannya. Ya. Ini kalau saya kasih di sini 1 2 3 sorry. Saya kasih di sini 1 2 3. Ya, ini nanti keluarnya ini terus, gitu kan. Nah, mau diganti-ganti ya dia tetap 1 2 3. Maksudnya itu. Ya. Nah, karena kan pinginnya dinamis. Biar disesuaikan dengan apa yang ditulis di nomor nota. Ya, seperti itu. Contoh itu setelah dicetak, ini select-nya sama, saya akan mengambil tabel jual detail, yang mana ID jual adalah yang ditulis di nomor nota. ID jualnya kan berarti, kalau Anda lihat di sini tabel jual detail, ID jualnya itu ini. Oh, sorry, salah. Ini, tapi kok bisa keluar tadi ya? Where ID jual, text nomor nota dot text. Ini kan selected value. Coba. Harusnya enggak mau ini. 0001. Nah, kenapa itu? Coba kita cek di sini. Keluarnya apa ini? 02 02. ID jual 02 enggak ada. Tabel jual detail. Tabel jual detail ID jual. Oh, harusnya enggak ada nih. Sebentar. Oh iya. Udah enggak kok? Karena ini ya. Karena ini string, ini integer, berarti tadi 0002 ini tidak dianggap. Nah, ini dianggapnya jadi 2. Makanya ini benar. Ya. Makanya ini jadi benar. Padahal yang saya ambil sebenarnya bukan nota, karena di sini notanya tidak ada, adanya ID jual. Nah, adanya ID jual. Padahal kalau kita ngomong di header, ID jual atau ID transaksi. Ini salah nih saya. Tidak konsisten ya. Besok kalau kamu buat jangan seperti saya. Kalau di sini jual header, ini namanya ID transaksi. Nanti di relasinya ini juga ID transaksi. Ini ben rak kowe bingung ya. Ya ini ID jual, harusnya di sini ID jual. Ya, atau ID jual header, di sini ID jual header. Ini ID jual detail. Ini relasinya ini. Ben rak bingung. ini kemarin salah saya. Ini koreksi ya dari yang kemarin. Jadi biar konsisten, namanya konsisten. ID transaksi ini kan bingung nih. ID transaksi ini apa? ID transaksi apa itu? Kok di sini jual detailnya tidak ada ID transaksi. Tidak ada ID transaksi sama dengan nama ID ini. Ini kan sebenarnya isian dari sini itu relasinya ini.
Jadi transaksi 1 itu nomor nota 001, kalau detailnya itu ini, kodenya ini sama ini. Kode barangnya atau detail barang yang dijual. Ini sama ini. Nah, tadi itu dianggap dia 0002 karena integer jadi anggap 2. Berarti cara seperti ini tadi tidak bisa. Ya, berarti harus tetap pakai cara yang pertama. Karena tidak ada relasinya. Kecuali saya buat subquery atau buat join. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kan sudah ada nomor nota. Sudah ada ID transaksi. Ada nomor nota. Berarti kalau saya punya view seperti ini saya simpan ya. Contoh aja nih. Contoh. Ini contoh. Ya, tidak usah dibuat. Nah, view penjualan. Nah, saya punya view penjualan. Kalau ini bisa. Nah, di sini saya gantinya menjadi view penjualan. Terus where-nya ini saya ganti. Karena di view penjualan itu bisa langsung akses nomor nota kan. Saya bisa ganti di sini nomor nota. Nomor underscore nota. Nah, seperti ini bisa. Ini yang benar. Ya, bukan seperti tadi. Coba. Keluarnya benar enggak? (0,003). Nah, 003. 0,003. Benar enggak 003? Kita lihat. 003. Nah, benar lah. Sprite, Coca-Cola, Pepsi, teh botol. Sprite, Coca-Cola, Pepsi. Karena saya sudah mengeluarkan view. Tadi aja kebenaran karena belakangnya transaksinya tadi. Ini contoh mamanya yang tadi ya. Tidak saya pakai view. Di sininya saya ganti gitu kan. Itu nanti pasti jadi masalah. Karena tadi kebenaran pas ininya sama terus loh. Ya ini kebenarannya pas sama. Kalau ininya nanti beda, pasti nanti beda. Ya tadi yang kita pakai ID jual, ID transaksi atau ini ID jual. Karena pas kebetulan aja. Ya pas kebetulan. Yang pas di sini tadi loh, yang kita pakai ID jual. Contoh ya ini ya, saya ganti aja. Saya pakai ID jual. Nah, dijual sini nomor nota, ID jual saya coba ganti tabel jual. Contoh yang ini ya, ID jualnya saya ganti 100, kan nggak ada nih. Nah ini 100 ya, ini 1 harusnya. Karena tadi 100 saya ketik 001, ini jadi pasti dia tidak akan keluar. Coba. Atau tidak usah 100. Yang pen nah wes 155 umpamanya. Di sini saya ketik 1 keluar enggak? Ya enggak ada. Tapi kalau di sini saya ketik 155 keluar, ada tadi. Ya, paham ya seperti itu. Ya, karena tadi kebetulan aja pas ininya bisa langsung dikonversi. Ya. Jadi saya pakainya, kenapa saya pakai combo? Ya, biar Anda bisa mendapatkan nih. Kalau saya jalankan, kalau saya pakai combo ini, saya bisa mendapatkan nomor nota. Nah, ini. Nilainya dari nomor nota ini berapa? Kalau saya klik 3, ini berarti nilainya 3. Kalau saya klik di sini 11, ini nilainya 11. Dapatnya dari mana? Dari sini kan. Dari tabel penjualan header nih. Nah, ini. Kalau saya pilih ini, value-nya yang saya kirim ini. Kalau saya pilih ini, value-nya saya kirim ini. Kalau saya pilih ini, value-nya saya kirim ini. Nah, ini yang dipakai di detail. Nah, ini detail kan pakainya yang ini. Ya, yang dipakai yang ini, ID jual atau ID transaksi. Di detail itu kan tidak ada nomor nota. Nah, nomor nota kan tidak ada. Kecuali ngakalinya pakai view seperti ini. Nah, Anda bisa lakukan join. Saya tidak tahu di query Anda sudah diajarin ini apa belum. Ya, select ya, join ini harusnya sudah. Makanya kemarin saya tidak ulang. Ya, kalau sudah ada join ini sebenarnya bisa. Ya, jadi kalau ini join berarti saya bisa langsung akses. Tidak perlu harus lewat ini.
Karena ini sudah ada, sudah tampil di tabel. Nah, makanya ngakalinnya kemarin saya tidak menggunakan join kan. Kemarin saya pakainya ini, combo nota value. Ini contoh ya, saya tutup dulu aja. Jadi tetap saya pakai ini. Nah, cuma kelemahannya kalau saya tampilkan di combo box ini, ya ini karena untuk project aja nggak apa-apa. Ini nanti kalau transaksimu ribuan, ya, kalau Anda transaksi ribuan, jadi ada yang aneh nggak? Ini kamu masuk buat scroll, nanti 10.000 kan nggak mungkin. Paham ya? Jadi bisa jadi ini nanti banyak sekali. Ya, bisa jadi banyak sekali. Biasanya enggak seperti itu. Makanya diketik di sini kemudian dicetak. Atau ada satu pilihan klik, nanti keluar pop-up. Ada pilihan khusus barang. Nanti Anda bisa searching nama barangnya di situ. Pasti pilih, klik, masuk ke sini. ID-nya. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini saya hanya contoh aja, saya keluarkan di sini. Ya. Atau kalau mau pingin gampang, desainnya yang dirubah. Bagaimana desainnya? Berarti nanti ini sharing aja. Anda buat tabel jual contoh ya, ini saya copy dulu. Ini saya copy jual contoh. Nah, di sini ditambahin. Nah, ditambahin apa? Nomor nota. Nah, biar enggak kesulitan. Nah, di sini tambahin nomor nota. Nomor nota tuh pakainya apa? Kalau Anda pakai di sini nomor nota. Varchar 50. Varchar 50. Nah, ini. Jadi setiap nanti nyatet transaksinya, nomor nota juga dilampirkan. Jadi waktu nanti masuk di penjualan ini, laporan si transaksi penjualan. Nah, ini laporan kan nomor nota nanti dilampirkan. Nah, ini cara yang paling gampang. Nah, di sini ini kan header. Nah, ini kan detail. Nah, ini nanti contoh ini masuknya ke contoh gitu kan. Di sini kan ada ID jual. Dijual di nomor nota lah, ini masukkan aja di sini. Nah, ya kan nomor nota toh. Nah, di sini ditambahin paramnya. Jadi nanti setiap transaksi nomor notanya juga kecatat. Ya. Jadi nanti Anda biar tidak kesulitan nyarinya transaksinya. Nah, umpamanya ini sini nomor nota. Di sini berarti nomor notanya diambil dari mana? Dari header aja. Nah, contoh seperti ini. Ya, bisa jadi seperti ini. Nah, nanti di sini kecatat terus waktu saya lihat contoh ini. Nah, ini catat terus nih sesuai. Nah, setelah ini berarti nanti waktu reportnya tadi, invoice ini, Anda bisa langsung cari nomor nota. Nah, karena sudah ada di tabel contoh tadi. Karena sudah ada, tidak perlu pakai ini. Karena ada ininya sudah ada di sini. Dan sudah ada fill-nya, ya, sudah ada fill-nya, ini kan berarti fill. Sudah ada fill-nya, ini isinya. Ya, anggap aja ini isinya sudah ada. Jadi Anda bisa cari. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi terserah Anda bisa pakai join, ya, biar tidak menambah satu fill lagi yang redundan. Ya, seperti itu redundansi, berarti ada data yang sama kembar itu intinya gitu. Ya, ada redundan seperti itu, atau tidak apa-apa redundan, wong kecil juga teks ya nggak apa-apa juga sama. Ya, ini kan juga redundan ya, ini ID. Ya, tapi di sini ternyata waktu kita where kita butuh transaksinya butuh nota. Ini tidak keharusan, maksudnya gini, sesuaikan kebutuhanmu. Ya, kalau penjualan ini biasanya dicari apa? Selain tanggal kan nomor nota. Ya, di nota itu berarti nanti harus lengkap nih, tidak hanya header, berarti harus ada detailnya juga barangnya. Nah, padahal relasinya pakainya ID jual, di sini tidak ada nomor nota. Makanya saya tadi pakainya ID jual aja. Nah, tapi setelah kita coba cek, kita cari, oh nomor nota ternyata juga ditambahkan. Saya mau ketik aja, umpamanya gitu modifikasinya itu. Jadi keinginannya klien mau dimodifikasi. Oke, kita bisa pakai gunakan view. Buat view yang dengan kita bisa masukkan nomor nota. Atau kita rubah tabelnya. Tabel jualnya kita tambah nomor nota. Tetapi syaratnya
harus ditambahkan di kode. Jadi setiap ada transaksi nanti harus dicatat. Penjualannya harus dicatat nomor notanya. Nah, ini contoh. Nomor notanya, ini harus dicatat. Itu. Ya, itu contoh-contoh sederhana ya. Jadi harus nanti Anda bisa tinggal rubah sesuai kebutuhan. Ini saya contoh aja. Nah, ini karena ada, saya kembalikan lagi. Ya, kalau mau benar ya sebenarnya bisa seperti ini atau pakai query. Jual detail. Ya, atau pakai bukan query. Query juga bisa atau view. Query juga bisa di sini nanti waktu menampilkan. Di sini saya pakai query juga bisa. Select bintang from tabel jual header, join tabel jual detail where on, nah kayak gitu-gitu. Jadi pakai ini. Perintah ini nanti dia di copy ini. Nah, seperti ini. Ini di copy, dimasukkan di sana. Jadi saya mau ngambil semua data yang ada di tabel jual header dan tabel jual detail dan kemudian saya tampilkan. Nah, yang mana relasinya adalah ID transaksi di header dan ID jual di detail. Ya harus pakai query join. Ya, jadi banyak cara sebenarnya. Ya, tapi yang paling mudah ya berarti Anda sebenarnya buat aja seperti tadi yang contoh saya. Dimodifikasi aja, jual detailnya ditambahkan satu kolom baru namanya nomor nota. Itu yang paling mudah. Tambahkan itu. Kemudian setiap penyimpanan transaksi penjualan, ya setelah penjualan ini, nomor nota juga dilampirkan. Nah, nomor nota harus dilampirkan. Jadi nanti waktu Anda query, waktu Anda mau mencetak report, ini bisa lebih mudah. Reportnya ini ya, invoice ya, nah ini. Bisa lebih mudah. Karena kita sudah ada nomor nota. Tidak perlu join, tidak perlu subquery, ya, tidak perlu membuat query atau membuat view dengan cara join, tetapi langsung bisa mengakses ke tabel jual detail yang tadi yang sudah ditambahkan nomor notanya. Oke, seperti itu. Sebentar. Tadi YouTube-nya mana? YouTube saya. Kemarin mana ya videonya? Ini ya. Buatan setup. Ini ya, penjualan ya. Oke, pertemuan ini yang tidak ada ya. Oh ya, ini kosongan kemarin ya. Ya oke, nanti ini saya dubbing. Ini saya dubbing. Ya ini saya dubbing ulang. Ya saya dubbing ulang, tapi nanti saya potong-potong. Nggak banyak. Ya ini saya dubbing ulang. Masih ada. Oke. Jadi untuk ujiannya, UAS-nya 2 minggu. Nanti saya minta ke Mas Najih atau Mas Anton. Khusus saya minta 2 minggu. Ya. Nanti biar apa? Kalau bisa lebih cepat, Anda bisa ngirimkan besok langsung saya nilai. Ya, jadi nanti langsung saya submit nilai UTS dan UAS-nya langsung saya submit. Jadi kalau sudah ngirim selesai, semua langsung japri saya. Langsung saya submit. Ya, sekarang kan bisa lewat web langsung, lewat aplikasi. Oke. Seperti itu. Untuk penjelasannya report, Anda sebenarnya bisa lihat yang di report saya yang untuk pembuatan report awal mana? Nah, ini nih. Ini pelajari dulu, buat aja dulu master-masternya. Nah, ini master-masternya dicoba dulu aja nih. Ini kan dari awal nih, buatnya ini, nambahkan ini. Nah, kalau ini sebenarnya sudah, nanti di penjualan tadi sudah lebih mudah. Wah, 42 view ya. Ya wes oke. Makasih Pak, lagi dipelajari tenan Pak iki. Ora takoki ngapusi. Siap. Nah, pelajari tak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Nah, itu nanti. Jadi, apalagi ada yang tanyakan?
Sebelum kuliah hari ini diakhiri, jangan lupa absen. Nanti saya buat jadwalnya. Ya ini kembali lagi memang nanti saya banyak ngasih kemudahan, tapi ya tolong diselesaikan sesuai progresnya ya. Karena nanti kan saya menilai dari apa namanya semangatmu atau kerja kerasmu dari situ. Ya karena memang kita kan belum bisa ketemu dan sebagainya ya. Memang tidak boleh. Kalaupun ada yang boleh itu wajib prokes. Sebenarnya kayak di kampus boleh ketemu itu bisa jadi masalah gitu loh. Bisa jadi masalah kalau kalau memang karena di dalam kampus belum boleh boleh diizinkan tatap muka itu sebenarnya. Ya biarpun dengan prokes ketat dan sebagainya karena memang belum diizinkan. Ya makanya dengan keterbatasan itu ya salah satunya saya berikan kemudahan nanti dari sisi nilai dan sebagainya gampang. Tapi ingat dua tadi harus dilakukan dulu dalam artian sebisamu, seselesaimu. Ya 2 minggu waktunya diselesaikan tadi. Teruskan UTS-mu yang kemarin, tambahkan report untuk master dan transaksi, kemudian setup-nya. Dan yang kedua, langkahnya Anda buat presentasi. Presentasi cara bagaimana menambahkan report, kemudian menyontohkan satu untuk master atau transaksi salah satu, kemudian mencontohkan ini loh cara buat setupnya seperti ini. Caranya seperti itu. Di skip-skip yang untuk extension tidak apa-apa. Ya kalau mau ditambahkan ya monggo. Karena harapannya ya bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang lain yang lihat. Karena yang visual sisap untuk report dan report dan setup itu kayaknya belum banyak yang bahasa Indonesia ya. Banyaknya bahasa Inggris, luar negeri banyak sekali. Tapi kalau yang Indonesia kayaknya belum terlalu banyak. Nah, kita bom itu gitu kan. Biar nanti oh ternyata ada ya tutorialnya. Jadi kalau bisa buatnya jelas. Bagus gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Ini nanti saya di dubbing. Nanti akan saya dubbing yang terakhir tadi akan saya dubbing video yang terakhir ini yang buat report ini ya sorry ini penjelasannya penjelasan pertemuannya nanti akan saya dubbing ini nih sorry yang 9 nih nanti saya akan dubbing. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Waktunya 2 minggu start mulai hari ini ya, jadi mulai hari ini cari-cari coba-coba aja 1, 2, 3 dan sebagainya monggo ya seperti itu ya. Yang penting saya hanya ingin tahu progresmu selesainya sampai mana, sudah bisa menampilkan report dan setup sudah selesai ya, karena nanti untuk paparannya yang saya lihat itu selesai, oke langsung A. Nah tapi errornya benerin dulu karena itu nanti Anda menambahkan semuanya tidak akan bisa kalau tidak errornya tidak jalan. Oke ini saya stop dulu. Ada yang tanyakan enggak? Saya coba dulu Pak itu ya monggo, biasanya kan itu ya. Ini jangan ngomong itu. Oh, masih. Oke, siap. Oke. Saya ada yang tanyakan nggak? Ya, nggak apa-apa. Dicoba ya. Ya, yang penting dicoba.